Oke, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Iwayan Rian Sugiawan, NIM 18102021. Di sini saya beserta kelompok saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang optimasi penjadwalan damping mahasiswa difabel menggunakan algoritma genetik. Nah, yuk langsung saja ke presentasi yang pertama. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan terlebih dahulu. Sedikit yang saya ketahui, yaitu penjadwalan adalah pengeleksian, pemenuhan, constraint, pemberian sumber daya untuk objek-objek yang diletakkan dalam ruang dan waktu. Sedemikian rupa untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Spory et AI 2005. Di sini juga saya dapat membaca sedikit tentang penjadwalan. Menurut saya, penjadwalan itu merupakan hal penting bagi setiap institusi, karena dengan adanya penjadwalan yang baik, maka sumber daya manusia, ruang, dan waktu dapat dialokasikan untuk mendukung pekerjaan secara optimal. Nah, begitu juga dengan pusat studi dan layanan disabilitas universitas, membutuhkan penjadwalan damping yang sangat baik. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma genetik, di mana algoritma genetik adalah algoritma yang berusaha menerapkan pemahaman mengenai evolusi alamiah pada tugas-tugas pemecahan masalah, atau bisa kita sebut dengan problem solving. Di sini juga ahlinya mengatakan, yaitu yang bernama Mungade. Dalam bidang instruksi manufaktur, algoritma genetik digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan produksi. Algoritma genetik juga bisa diterapkan untuk kompresi citra, optimasi penggunaan mengajar bagi dosen, atau penjadwalan dan alokasi ruang ujian. Dan di sini juga ada 3 aspek yang penting untuk penggunaan algoritma genetik, yaitu yang pertama ada definisi fitness function, yang kedua ada definisi dan implementasi representasi genetik, dan yang terakhir ada definisi dan implementasi operasi genetik. Jika ketiga aspek di atas telah didefinisikan, algoritma genetik generik akan bekerja dengan baik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat gimana sih flowchart dari perancangan nilai fitness yang akan digunakan untuk tahap seleksi berikutnya. Ayo mulai saja. Yang pertama dimulai dari mulainya perancangan ini dibuat, yaitu awal dari perancangan dibuat. Terus dilanjutkan ke pembuatan pop size, CM, MR atau dan jumlah generasi. Setelah itu dilanjutkan lagi ke pengkodean kromosom dan dilanjutkan lagi ke tahap inisialisasi populasi awal. Setelah itu dari inisialisasi populasi awal akan dilanjutkan ke pengkodean I sama dengan 1 ke jumlah generasi, yaitu jumlah generasinya dilanjutkan ke crossover dan dilanjutkan lagi ke mutasi dan kembali lagi ke I. Di sana dia akan melakukan pengkodean seperti itu secara terus menerus. Setelah itu dilanjutkan lagi ke pembuatan individu terbaik. Setelah mendapatkan individu terbaik, maka dia akan selesai mencari jumlah generasi, langsung menyelesaikan tugasnya di tahap terakhir. Segitu saja sih yang bisa saya jelaskan tentang flowchart dari perancangan fitness, nilai fitness yang digunakan untuk tahap seleksi berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Iwayan Rian Sugiawan. Perkenalkan, nama saya Gede Yuda Ariana, NIM 1810-2022.
Saya akan melanjutkan presentasi implementasi algoritma genetik. Proses implementasi algoritma genetik untuk optimasi penjadwalan damping mahasiswa difabel adalah sebagai berikut. Inisialisasi parameter awal, jumlah generasi, ukuran populasi, dan crossover rate atau CR, dan mutation rate atau MR. Bangkitkan populasi awal secara random sebanyak jumlah populasi yang ditentukan. Membentuk populasi baru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan proses crossover pada induk yang terpilih berdasarkan CR untuk mendapatkan anak atau offspring dengan metode one cut point. Melakukan proses mutasi pada induk yang terpilih berdasarkan MR untuk mendapatkan anak offspring dengan cara memilih dua gen secara acak kemudian menukar informasi gen tersebut. Baik, dilanjutkan dengan slide kedua yang membahas tentang daftar waktu pendampingan. Daftar waktu pendampingan berisi banyaknya slot waktu pendamping yang disesuaikan dengan porsi waktu kuliah mahasiswa difabel. Maksud dari porsi waktu di sini adalah tiap satu shift pendampingan berdurasi 90 menit. Kegiatan perkuliahan mahasiswa difabel untuk hari Senin dimulai pada shift ke-1 yaitu pukul 6.30 sampai pukul 8. Sampai ke shift 9 yaitu 18.30 sampai dengan 20.30. Dijelaskan pada tabel 1, tabel di sebelah. Nah, di sini ada tabel rancangan shift pendamping. Bisa dilihat atau disimak dengan baik. Shift-shift yang ada sudah dibagi sedemikian rupa di dalam bentuk tabel dari shift 1 sampai ke shift 9. Baik, dilanjutkan dengan slide berikutnya. Representasi kromosom merupakan pengkodaan kromosom digunakan dalam penjadwalan pendamping mahasiswa difabel. Pengkodaan kromosom ini menggunakan pengkodaan permutasi. Representasi dari pengkodaan mutasi menggunakan bilangan bulat. Inisialisasi dari kromosom dipresentasikan ke dalam bentuk array yang berisi kode tenaga pendamping. Contoh dari inisialisasi kromosom dapat dilihat sebagai kolom atau gambar sebagai berikut yang telah digambarkan. Dilanjutkan dengan presentasi berikutnya, yaitu perhitungan nilai fitness. Nilai fitness didapatkan dari hasil perhitungan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Penalti adalah nilai pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan. Nilai pelanggaran dihitung berdasarkan kemunculan pelanggaran pada kromosom. Setiap kemunculan dihitung satu pelanggaran. Jenis pelanggaran beserta nilai pelanggaran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai tabel berikut. Untuk mengetahui bobot dari masing-masing individu, dilakukan perhitungan nilai fitness. Nilai fitness ini menunjukkan kualitas dari masing-masing individu. Hasil perhitungan fitness kemudian digunakan untuk masuk pada proses seleksi dalam mencari individu terbaik yang akan menjadi solusi penyelesaian masalah. Perkenalkan, nama saya Ikadet Chandra Dwi Pramarta, NIM 1810-2011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Crossover. Halaman crossover, tampilan menu crossover menampilkan jumlah offspring dari hasil proses crossover. Jumlahnya bergantung pada banyaknya populasi dan CR. Langkah-langkah metode one shot point crossover. Yang pertama, memilih induk secara random. Memasangkan kromosom yang terpilih menjadi induk untuk melakukan proses crossover. Yang ketiga, menentukan titik potong crossover secara acak. Dan yang terakhir, setelah ditentukan titik crossover, kemudian tukar gen-gen antara dua induk kromosom untuk menghasilkan offspring. Metode mutasi.
Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkatan kromosom. Metode mutasi yang digunakan yaitu reciprocal exchange mutation. Langkah-langkah dari metode mutasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih induk secara random, dan yang terakhir, memilih dua gen secara acak pada kromosom, kemudian menukar nilai gen tersebut. Yang terakhir, pengujian dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan 3 pengujian akhir. Yang pertama, pengujian bobot pelanggaran. Pengujian bobot pelanggaran bertujuan untuk mengetahui perbandingan nilai fitness dari beberapa skenario bobot pelanggaran. Yang kedua, pengujian kombinasi CR dan IMR. Pengujian kombinasi CR dan IMR dilakukan untuk mengetahui kombinasi nilai CR dan IMR dengan nilai fitness terbesar. Yang terakhir, pengujian generasi. Pengujian generasi dilakukan untuk mengetahui jumlah generasi dengan nilai fitness terbesar. Pada pengujian ini, parameter yang digunakan yaitu 30 populasi, CR 0,5 dan IMR 0,2. Dan generasi yang digunakan adalah 15, 20, 25, 35, 50, 75, 100, sampai 177. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.